Perkenalkan, nama saya Hila S. Amarun dengan NPM 022723111169. Saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data metode hermeneutika. Langsung saja kita masuk di materinya. Sejarah hermeneutika sangat panjang dan kompleks, berkembang dan seiring waktu dan berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah garis besar perkembangan teknik analisis data metode hermeneutika. Pada zaman kuno, hermeneutika berawal dari upaya menafsirkan teks-teks kuno, terutama teks-teks keagamaan dan hukum. Di Yunani kuno, hermeneutika dikaitkan dengan dewa Hermes, pembawa pesan para dewa yang bertugas menafsirkan pesan-pesan tersebut agar dapat dipahami manusia. Abad pertengahan, hermeneutika banyak digunakan dalam penafsiran kitab suci, terutama dalam tradisi Kristen. Para teolog berusaha memahami makna tersembunyi dalam teks-teks keagamaan. Abad pencerahan, Friedrich abad ke-18 dan 19 mengembangkan hermeneutika sebagai teori umum interpretasi, tidak hanya sebatas pada teks-teks keagamaan. Schleiermacher menekankan pentingnya memahami pikiran pengarang untuk memahami teks. Abad ke-20, Martin mengembangkan hermeneutika filosofis yang menekankan bahwa pemahaman manusia selalu bersifat hermeneutis. Hans-Georg Gadamer abad ke-20 melanjutkan karya Heidegger dan mengembangkan konsep lingkaran hermeneutika yang menggambarkan proses bolak-balik antara pemahaman bagian-bagian dan keseluruhan suatu teks. Paul Ricoeur juga pada abad ke-20 mengembangkan fenomenologi hermeneutik yang menggabungkan fenomenologi dengan hermeneutik. Masa kini, hermeneutika terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, humaniora, dan studi budaya. Teknik analisis data hermeneutika digunakan untuk memahami makna dalam berbagai jenis data, termasuk teks, tindakan, dan simbol. Teknik analisis data metode hermeneutika adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman makna di balik teks, simbol, atau tindakan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teknik ini. Yang pertama, dasar filosofis. Hermeneutika berasal dari kata Yunani atau hermeneuen yang berarti menafsirkan. Secara filosofis, hermeneutika berakar pada upaya memahami pengalaman manusia yang bersifat subjektif dan kontekstual. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena, bukan sekadar mendeskripsikan fakta. Yang berikut fokus pada interpretasi. Dalam analisis hermeneutika, peneliti berperan aktif dalam menafsirkan data. Penafsiran ini tidak hanya bersifat objektif mutlak, tetapi dipengaruhi oleh latar belakang, pemahaman peneliti. Proses interpretasi melibatkan lingkaran hermeneutika, yaitu interaksi antara pemahaman bagian-bagian data dan pemahaman keseluruhan konteks. Yang ketiga, jenis data yang dianalisis. Hermeneutika sering digunakan untuk menganalisis data tekstual seperti teks sastra, dokumen sejarah, dan transkrip wawancara, artikel media. Namun, hermeneutika juga dapat diterapkan pada data non-tekstual seperti seni rupa, musik, tindakan sosial. Yang keempat, langkah-langkah analisis. Pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan dengan pernyataan penelitian, pembaca, dan pemahaman awal. Membaca dan memahami data secara menyeluruh. Yang berikut, identifikasi tema dan pola. Mencari tema dan pola yang muncul dalam data. Yang berikut, interpretasi mendalam. Menafsirkan makna di balik tema dan pola tersebut dengan mempertimbangkan konteks yang relevan. Yang berikutnya, refleksi. Merefleksikan proses interpretasi dan mempertimbangkan kemungkinan bias.
Yang berikut aplikasi dalam penelitian. Hermeneutika sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan humaniora seperti studi sastra, sejarah, antropologi, sosiologi, dan ilmu agama. Teknik analisis data metode hermeneutika adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menafsirkan makna teks, simbol, atau fenomena sosial dalam konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami tidak hanya makna yang tersurat atau eksplisit dalam suatu teks atau fenomena, tetapi juga makna yang tersirat atau implisit di baliknya. Prinsip dasar hermeneutika yaitu yang pertama, makna kontekstual. Teks atau fenomena harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan historisnya. Yang kedua, lingkaran hermeneutika. Memahami bagian teks berdasarkan keseluruhan teks dan sebaliknya. Yang berikutnya, interpretasi berulang. Analisis dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang keempat, subjektivitas dalam penafsiran. Penafsiran bergantung pada sudut pandang dan pengalaman peneliti. Tahapan teknik analisis data dengan hermeneutika. Yang pertama, memahami konteks teks atau fenomena, menentukan teks, dokumen, atau fenomena sosial yang akan dianalisis. Yang kedua, mempelajari latar belakang historis, budaya, dan sosial yang mempengaruhi teks tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi penulis, tujuan, dan audiens teks untuk memahami perspektif awal. Yang kedua, analisis makna literal atau eksplisit. Membaca teks secara mendalam untuk memahami makna yang tersurat, mengidentifikasi struktur teks, istilah kunci, serta pola pikir yang digunakan. Menggunakan pendekatan linguistik atau semiotik untuk melihat bagaimana makna disusun. Yang ketiga, interpretasi makna tersirat. Lingkaran hermeneutika. Menafsirkan bagian teks dengan memahami keseluruhan dan sebaliknya. Yang berikutnya, menganalisis hubungan antar bagian teks dan bagaimana teks berinteraksi dengan konteksnya. Menggali makna tersembunyi atau implisit yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Yang keempat, menggunakan perspektif teoritis. Menerapkan teori hermeneutika dari tokoh seperti Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, atau Friedrich untuk memperkaya analisis. Menggunakan pendekatan filsafat, sosiologi, atau teologi sesuai objek yang dianalisis. Yang kelima, membandingkan berbagai interpretasi. Melihat bagaimana teks yang sama dapat memiliki berbagai interpretasi tergantung pada sudut pandang peneliti. Mengkritis bias dalam interpretasi dan mempertimbangkan pendekatan alternatif. Menyimpulkan dan menyajikan hasil. Menyusun hasil. Analisis dalam bentuk laporan atau tulisan akademik menjelaskan bagaimana interpretasi tersebut relevan dengan pemahaman teks atau fenomena yang dikaji. Menghubungkan hasil penelitian dengan konteks sosial, budaya, atau historis yang lebih luas. Metode hermeneutika adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan makna teks, simbol, atau fenomena dalam konteks tertentu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, hermeneutika muncul sebagai teori dan metodologi penafsiran khususnya teks dan konten simbolik. Tradisi hermeneutika yang berakar pada tradisi filsafat kuno telah berkembang menjadi landasan dalam humaniora dan ilmu sosial. Perkembangan historis hermeneutika berawal dari penggunaan awalnya dari menafsirkan kitab suci agama dan teks hukum. Seiring berjalannya waktu, hermeneutika berkembang melampaui batasan tersebut, merubah menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tidak hanya teks tertulis tetapi juga narasi lisan, fenomena budaya, dan bahkan praktik sosial. Perkembangan ini mencerminkan semakin diakuinya kompleksitas dan multidimensi pemahaman dan komunikasi manusia. Inti dari hermeneutika adalah konsep lingkaran
hermeneutika. Ide dasar ini menyatakan bahwa memahami sebuah teks atau ekspresi simbolik melibatkan interaksi dinamis antara penafsiran komponen-komponen individualnya dan pemahaman keseluruhannya. Misalnya, ketika menafsirkan sebuah novel, pemahaman seseorang terhadap suatu bab diperkuat oleh konteks yang lebih luas dari keseluruhan narasi. Dan pemahaman menyeluruh ini pada gilirannya memengaruhi penafsiran setiap bab. Proses melingkar ini menggarisbawahi sifat pemahaman yang berulang, di mana setiap langkah menginformasikan dan diinformasikan oleh langkah lainnya. Hal ini menantang gagasan tentang penafsiran yang linier dan lugas. Sebaliknya, menunjukkan bahwa pemahaman kita pada dasarnya subjektif dan dipengaruhi oleh prakonsepsi kita dan konteks spesifik teks. Kontribusi Hans-Georg Gadamer telah menjadi kunci dalam membentuk hermeneutika modern. Hermeneutika filosofis Gadamer memperluas disiplin ilmu tersebut melampaui interpretasi tekstual sederhana dengan menempatkannya sebagai aspek mendasar dari keberadaan manusia. Ia berpendapat bahwa pemahaman bukanlah penerimaan informasi secara pasif, melainkan progres dialogis yang aktif. Proses ini secara inheren dipengaruhi oleh konteks historis dan prasangka penafsir. Hermeneutika Gadamer menekankan peran sejarah dan budaya dalam membentuk pemahaman dan pengetahuan ilmiah tentang dunia sosial, dengan menyoroti sifat subjektif dan situasional dari semua interpretasi. Karyanya mengingatkan kita bahwa interpretasi kita selalu diwarnai oleh latar belakang historis dan budaya kita. Dan dengan demikian, pemahaman bukan hanya tentang menguraikan teks atau simbol, tetapi juga tentang refleksi diri dan mengakui bias kita sendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dalam metode hermeneutika yang pertama adalah pendekatan mendalam, memungkinkan analisis yang lebih kaya dan mendalam terhadap teks atau fenomena sosial. Yang kedua, memahami konteks, membantu mengungkapkan makna dalam konteks historis, budaya, dan sosial tertentu. Yang ketiga, fleksibel dan interpretatif, dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti filsafat, sastra, hukum, dan ilmu sosial. Yang keempat, menyoroti makna tersirat, tidak hanya menganalisis apa yang tersirat, tetapi juga makna tersembunyi dalam teks atau fenomena. Yang berikut, mendorong pemahaman kritis, mengasah kemampuan berpikir kritis dengan mempertanyakan berbagai interpretasi yang mungkin. Berikutnya, kekurangan. Yang pertama, subjektivitas tinggi. Interpretasi dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif peneliti, sehingga sulit mencapai kesepakatan objektif. Yang kedua, sulit untuk digeneralisasi karena sangat kontekstual. Hasil analisis hermeneutika tidak selalu dapat diterapkan pada situasi lain. Yang ketiga, memakan waktu proses penafsiran. Proses penafsiran yang mendalam membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, ketergantungan pada latar belakang peneliti. Hasil analisis sangat dipengaruhi oleh pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan peneliti terhadap teks atau konteksnya. Yang kelima, tidak cocok untuk data kuantitatif. Tidak bisa digunakan untuk penelitian yang membutuhkan hasil numerik atau statistik. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.